Kami bersyukur Tuhan Terima kasih buat Yesus. segala kebaikan-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau memuja-muja-Mu. Kami mau menyembah Engkau, Ya, sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami. ya Yesus. Engkaulah penguasa hidup kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Terima kasih. Engkau layak dimuliakan Tuhan, Engkau sungguh baik. sebab Engkaulah Raja. Terima Haleluya. kasih. Oh Yesus, Terima kasih. ku sembah Engkau Tuhan, Terima kasih. ku sembah Engkau Yesus. Engkau baik. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau sangat ku baik. tinggikan Engkau ya Yesus. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan di hidupku. Ku sembah Engkau Yesus, Engkaulah segalanya, Engkaulah Raja kami. Ku sembah Engkau Yesus. Haleluya. Kami mau pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Terima kasih. Engkaulah penguasa hidup kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur,
satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku berucap menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus, Terima kasih Yesus. Engkaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku. Yesus, ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau ya Rajaku. Haleluya, haleluya. Yesus, ku puji, ku sembah, ku muliakan nama-Mu. Tiada yang seperti Yesus. Haleluya. Oh glory. Hosana bagi Raja. Haleluya. Hosana bagi Yesus. Sungguh tiada satu pun yang luput dari kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku berucap menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Oh Yesus, Terima kasih Yesus. terima kasih. Terima kasih. Hati kami bersuka cita hari ini, Ya Tuhan. sebab kasih-Mu limpah atas kami Tuhan. Amin. Hati kami bersyukur hari ini, sebab kasih-Mu tak pernah berkesudahan buat hidup kami Ya Tuhan. Tuhan. Dan hari ini dengan sidang jemaat-Mu yang ada Tuhan, Ya Yesus. kami mau memuliakan Engkau, Ya, sebab Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Amin. Terima kasih Amin. Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya.
Beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Shalom saudara-saudara. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. 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 Yang bersukacita katakan glory haleluya. Glory haleluya. Siap menari buat Tuhan. Amin. Amin. Mari kita menari buat Allah kita. Yes. Sebab ada satu jalan untuk ke surga, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mau menari buat Tuhan. Amin. Goyangkan badan saudara. Haleluya. Katakan bersama-sama. Jalan Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan. Aku jalan Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik memuji Tuhan. Mari kita menari buat Allah kita. Yeay. Mari goyangkan badan saudara. haleluya. Haleluya. Katakan bersama-sama glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Bersama-sama. Kekal. Haleluya. 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 Amin. Terima kasih Yesus. Dia yang memberikan keselamatan kekal. Amin. Dia juga yang memberikan rohnya Ya, untuk Yesus. memimpin hidup kita. Ya Tuhan. Mari buka hati saudara untuk Roh Kudus memenuhi hidup saudara dan Ya, saya. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku.
Jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanmu. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Ku sembah Engkau Roh Kudus, Engkau termanis, Engkau lembut di hidupku. Haleluya, haleluya, Yesus, terima kasih. Ku sembah, terima kasih Yesus, syukur. Haleluya, syukur Yesus, Engkau baik Yesus, syukur. Haleluya, syukur. Terima kasih Yesus. Mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kalau Engkau masih memelihara kami sampai pada hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau mempunyai rencana yang baik untuk setiap apa yang Kau berikan kepada kami. Dan hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan siapkan hati kami, membuka hati dengan selebar-lebarnya. Kami izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami, dan biarlah setiap firman-Mu boleh hidup di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali hari ini dalam acara Firman Kudus hari ini. Kita ada pada tanggal 4 Oktober tahun 2020 dan hari ini kita masih beribadah secara online. Tapi saya bersyukur bahwa meskipun kita masih ada di rumah, kita percaya bahwa kita diberkati oleh Tuhan ketika kita sedang duduk diam belajar dari firman Tuhan. Mari kita akan menyiapkan hati kita bersama-sama. Saya undang kita berdiri dan mengangkat Alkitab kita. Kita nyatakan kesiapan kita bersama-sama. Mari, 1, 2, 3. Ini Alkitabku. Aku adalah seperti yang dikatakannya. Aku memiliki apa yang dikatakannya. Aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya.
Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan. Aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dan saudara semua yang berada di rumah pada hari ini. Tema firman kudus hari ini adalah doa hamba Tuhan. Ya, doa hamba Tuhan. Ayat firman Tuhan kita akan baca di dalam surat Efesus pasal yang ketiga. Dari surat Efesus pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Saya bacakan dengan segera. Efesus pasal 3 ayat yang ke-14 sampai yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang ada di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ayat firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bagaimana seorang hamba Tuhan bernama Rasul Paulus, dia berdoa untuk jemaat di Efesus. Hari ini biarlah doa ini juga boleh kita panjatkan bagi saudara-saudara sekalian yang berada di rumah. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa doa ini adalah dijawab oleh Tuhan yang kemudian kita mengalami seperti apa yang dituliskan di dalam surat Efesus pasal yang ketiga ini. Mari kita akan melihat pokok pembahasan kita pada hari ini ada pada ayat yang ke-16 dan 17. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi pembahasan kita akan kita bagi menjadi beberapa bagian dan hari ini kita akan baca kita akan membahasnya dari ayat yang ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Mari kita akan melihat tujuan pembahasan kita. Tujuan pembahasan kita adalah yang pertama untuk membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 2-3 minggu yang lalu, saya sudah menyampaikan bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan melalui mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi pada waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar kembali mengenai bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan melalui berdoa. Saudara, jadi ketika kita berdoa, kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Dan ada ayat tadi yang sudah kita bacakan mengatakan bahwa Dia akan memberikan jawaban-jawaban doa kepada kita bahkan lebih dari apa yang kita minta dan apa yang kita pikirkan. Saudara-saudara ini kasih Tuhan, artinya apa? Artinya kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan di dalam doa, maka setiap doa kita dijawab oleh Tuhan bahkan lebih dari apa yang kita minta dan kita pikirkan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Bahwa Tuhan menjawab doa kita.
Mari kita akan melihat di dalam pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Ya, saudara, cara untuk berdialog dengan Tuhan adalah melalui berdoa. Dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 1 dikatakan pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Saudara, ini yang diminta oleh murid-murid Yesus, yaitu mereka berkata, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Pada waktu itu Yesus baru selesai berdialog dengan Bapa di surga. Dengan bahasa manusia adalah berdoa. Kenapa Yesus berdoa? Karena Yesus pada saat dia berada di muka bumi ini, dia menjalani kehidupan manusia sama seperti kita. Maka untuk membangun satu dialog dengan Bapa di surga, Yesus harus berdoa. Ya, berdialog dengan Bapa di surga melalui doa. Dan karena itu ketika Yesus selesai berdoa, murid-murid berkata kepada Yesus, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Nah, dari situ saudara kemudian Yesus mengajarkan bagaimana berdoa kepada Tuhan. Ya, lalu Tuhan mengajarkan tentang doa Bapa kami. Mari kita akan melihat bagian yang pertama. Dalam Efesus pasal yang ketiga tadi, dalam ayat yang ke-14, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Apa yang diajarkan oleh Yesus tentang doa, Yesus berkata, kalau kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di surga. Nah, saudara, jadi bagian yang pertama ini, berdoa kepada Allah sebagai Bapa kita. Puji nama Tuhan, ya. Nah, saudaraku, Alkitab memberitahukan ada banyak ayat-ayat yang menerangkan kepada kita tentang bagaimana kita harus menyebut Tuhan itu sebagai Bapa. Dimulai dari Yohanes 1 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, Tuhan berkata bahwa kita diberi hak, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, di mana kita dapat menyeru kepada Bapa di surga, kepada Allah itu sebagai Bapa. Nah, ada ayat lain yang menerangkan kepada kita, banyak sekali saudaraku, tapi saya kutipkan beberapa ayat saja ya. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23 mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kita dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali apa, saudaraku? Dilahirkan kembali dalam keluarga Allah. Ya, jadi pada waktu kita menerima firman Tuhan di dalam hati kita, dan kita percaya kepada firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Kita mempercayainya, maka kita dilahirkan kembali dalam keluarga Allah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab kita perjanjian baru berbicara mengenai kelahiran kembali. Yohanes pasal yang ketiga misalnya menerangkan ketika Yesus berjumpa dengan seorang tokoh agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Ya, Nikodemus bertanya, bagaimana supaya saya bisa memiliki hidup yang kekal? Lalu Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali dari air dan dari roh. Nikodemus yang saat itu posisinya sebagai seorang
ahli agama, dia tidak mengerti perkataan Yesus itu. Sehingga dia berkata, bagaimana mungkin saya yang sudah tua ini kembali ke rahim ibu saya, kemudian dilahirkan kembali. Saudara-saudara, bukan seperti itu. Dilahirkan kembali artinya ketika kita percaya, kita diadopsi, diangkat anak, diadopsi, dilahirkan kembali dalam keluarga Allah. Sehingga kita boleh menyeru kepada Tuhan Allah itu, Aba, ya Bapa. Galatia pasal yang keempat, ayat yang keenam, dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi saudara, kita melihat di sini, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diangkat menjadi anak-anak Allah, di mana kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Nah, tadi di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14-15, ada kata-kata yang tertulis di situ, dikatakan, Efesus pasal yang ketiga, ayat 14, ayat yang ke-15, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Nah, ada kata-kata kalimat di sini mengatakan turunan yang di surga dan keturunan yang di bumi. Apa maksudnya ini, saudara? Ya, maksudnya adalah keturunan yang di surga adalah mereka yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka telah meninggal. Mereka ada di dalam surga. Ya. Siapa keturunan yang di bumi? Keturunan yang di bumi adalah kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan kita masih tinggal di bumi ini. Jadi kalau kita masih tinggal di bumi ini dan kita sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita dihisapkan termasuk orang-orang yang dikatakan keturunan di bumi. Dan satu saat kalau Tuhan panggil kita, kita akan masuk ke dalam keturunan yang di surga, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan pulang. Puji Tuhan ya. Nah, saudara, jadi kenapa kita menyebut Allah itu sebagai Bapa? Apa alasannya? Saya sudah terangkan itu tadi, bahwa kita dilahirkan kembali dalam keluarga Allah. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, sebagai anak-anak Allah, maka ada doa yang kedua yang dipanjatkan oleh Rasul Paulus. Doa yang kedua apa, saudara? Dikatakan agar jemaat kuat di dalam batin. Ya. Ayat yang ke-16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi saudara, setelah kita menjadi anak-anak Allah, kita dilahirkan dalam keluarga Allah, kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus mengalami suatu pertumbuhan menjadi kuat di dalam batin. Nah, berbicara tentang batin, itu berbicara tentang jiwa manusia. Jiwa kita ini perlu dikuatkan, saudara. Ya, perlu dikuatkan oleh Roh Kudus. Jadi, bagaimana kita dikuatkan? Dikatakan bahwa Kristus hidup di dalam hidup kita. Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, menguatkan batin kita, sehingga Kristus hidup di dalam hidup kita. Nah, saudara, kenapa kita perlu dikuatkan batin kita? Saya percaya bahwa setiap orang yang percaya pun di dalam dunia ini kita masih mendapat pencobaan-pencobaan. Ya, saudara, nah kita perlu dikuatkan di dalam batin kita. 2 minggu yang lalu saya berbicara tentang
Ayub, seorang yang memiliki iman yang luar biasa. Ya, dia adalah seorang yang mempunyai kekuatan di dalam batinnya. Meskipun ketika dalam pencobaan dia sempat saudara goyah, ya, karena ada ucapan-ucapan dari teman-temannya yang mendiskreditkan dia, yang membuli dia, saudara, ya sempat down. Tapi puji Tuhan, pada akhirnya Ayub kuat kembali. Nah, kenapa demikian, saudaraku? Karena dia dikuatkan oleh Tuhan. Saudara, batin kita ini perlu dikuatkan. Supaya apa? Supaya kita dapat melawan dosa. Ya, berapa banyak ada anak-anak Tuhan yang tidak bisa tahan terhadap dosa karena apa? Tidak dikuatkan batinnya. Ya, saudara, dikuatkan batinnya berarti kita itu tidak gampang putus asa, tidak gampang menyerah. Kalau ada sesuatu yang tidak enak terjadi di dalam hidup kita, kita tidak gampang kecewa. Ya, tidak gampang putus asa, saudara. Kenapa? Karena kita mempunyai batin jiwa yang kuat. Jiwa itu berbicara tentang pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi, saudaraku, kehendak kita dipimpin oleh Roh Kudus. Pikiran dan perasaan kita juga dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, jadi ketika kita mungkin mau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita. Dan itu adalah kekuatan di dalam diri kita, saudara-saudara. Ya, misalnya kita mau marah begitu, saudara-saudara. Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus menjagai kita, Roh Kudus menguatkan kita. Sehingga kita tidak marah yang berkelebihan. Oh, mungkin saudara bertanya, apa orang Kristen nggak boleh marah? Boleh, saudara. Tapi firman Tuhan membatasi kita. Dikatakan kamu boleh marah, tapi ada 2 syarat. Syarat yang pertama adalah kamu marah, tapi jangan sampai berbuat dosa. Ya. Syarat yang kedua, kamu marah, tapi jangan sampai matahari terbenam, kamu masih marah. Artinya marahnya itu ada batas waktunya. Marahnya itu ada batasnya, nggak boleh keterlaluan. Ya, nah saudara, itu kita bisa terjadi di dalam hidup kita karena kita dikuatkan di dalam batin kita. Jadi saudaraku, bagaimana kita dikuatkan kembali? Yaitu dengan dikatakan Kristus, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Wow. Saudaraku, Kristus diam di dalam hati kita. Inilah janji firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Bahkan Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Jadi saudara, Kristus hidup di dalam hidup kita. Dan Kristus berkata juga kalau kita percaya kepadanya, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Artinya apa saudara? Mungkin kita ketika sudah percaya kepada Tuhan, penampilan kita tidak berubah dalam pengertian ya, wajah kita tidak berubah, sama, penampilan kita sama. Tapi saudaraku, praktek hidup kita yang berbeda. Kenapa? Karena kita mencerminkan Kristus yang hidup di dalam hidup diri kita. Ya, nah, bagaimana Kristus diam di dalam kita? Kristus diam di dalam kita itu melalui firman-Nya. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, saudaraku, membaca firman Tuhan, setiap hari kita membaca firman Tuhan, Kristus hidup di dalam hidup kita. Firman Tuhan itu berkuasa, saudaraku. Firman Tuhan itu hebat berkuasa. Nah, karena itu gambaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang bagaimana kita kuat di dalam batin kita, itu digambarkan kiasannya adalah seperti pohon dan seperti bangunan. Pohon yang berakar dan bangunan yang berlandaskan pondasi. Ada pondasinya. Ya, bisa dibayangkan saudara, kalau ada sebuah pohon yang semakin hari semakin membesar, semakin tinggi, kemudian dahan-dahannya semakin rindang, daunnya semakin rindang,
tapi akarnya tidak berubah. Akarnya tidak semakin mendalam atau akarnya tidak bisa tumbuh dengan baik. Saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan pohon seperti itu? Dia tumbuh ke atas tapi tidak tumbuh ke bawah. Apa yang terjadi? Ya, pasti pohon itu akan roboh, saudara. Kenapa? Karena dia tidak ditunjang oleh akar. Nah, inilah yang didoakan oleh Rasul Paulus. Dan hari ini saya berdoa untuk saudara-saudara semua, supaya saudara-saudara juga seperti pohon yang berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, dan menghasilkan buah. Ya, atau gambaran yang berikutnya adalah seperti bangunan rumah yang memiliki fondasi yang kokoh. Ya, semakin tinggi bangunan rumah, semakin dalam fondasinya. Semakin besar bangunan rumah, semakin besar fondasinya. Saya rasa adalah sebuah perbuatan bodoh kalau orang mau membangun suatu rumah yang besar, tapi dia tidak mau menyediakan fondasi yang besar. Mungkin dia berkata, buat apa sih? Fondasi kan tidak kelihatan. Nanti juga ditanam, nanti juga akan dikubur, nanti juga tidak kelihatan. Kenapa harus besar-besar? Saudara, perbuatan bodoh kalau dia membangun rumah besar tapi fondasinya kecil atau tidak dalam. Kenapa? Apa akibatnya? Pasti rumah itu akan roboh. Nah, saudara, jadi Tuhan melalui Rasul Paulus berdoa supaya kita jemaat Tuhan dikuatkan di dalam batin kita. Kita akan bertumbuh seperti pohon, bertumbuh ke atas, berakar ke bawah. Dan kita juga seperti bangunan yang kokoh, yang ada hujan badai, tidak menjadi roboh karena didirikan di atas fondasi yang kuat. Nah, saudara-saudaraku, berbicara tentang Kristus di dalam kita, dalam surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, Kolose 3, ayat yang ke-16, saya bacakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Di sini dikatakan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu. Jadi saudaraku, bagaimana kita semakin dikuatkan kalau perkataan Kristus diam di dalam hati kita? Nah, Kristus diam di dalam hati kita itu karena firman-Nya diam di dalam kita. Kristus itu adalah firman Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan di situ, pada mulanya adalah Allah, dan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam ayat yang ke-14 dari Yohanes pasal 1 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Siapa itu? Dia adalah Yesus. Jadi saudaraku, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Dia, Yesus itu adalah firman Allah. Jadi kalau kita membaca firman Allah dari buku ini, saya percaya setiap firman yang kita baca adalah firman yang hidup ketika kita menerimanya di dalam hati kita. Dan itulah yang membuat kita menjadi kuat. Yesus tinggal di dalam hidup kita. Kalau Yesus tinggal di dalam hidup kita, firman itu pasti terjadi. Firman itu pasti terjadi. Karena firman Allah itu tidak akan gagal. Firman Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ada ayat firman Tuhan tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-55. Saya bacakan dari Yesaya 55 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan,
memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadamu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan satu perumpamaan, kiasan di sini seperti hujan mengairi bumi. Ya, kita tahu kalau musim hujan datang, tanaman-tanaman semua subur. Ya, jadi hujan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan demikian juga dengan firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi dia akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, saudaraku, karena itu kita perlu menerima firman Tuhan setiap hari. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saudara, sebagai penerapannya hari ini, yang pertama, di dalam Kristus, Allah itu menjadi Bapa kita, di mana kita dapat menyebutnya di dalam doa, ya Aba, ya Bapa. Saudaraku, mungkin kedengarannya aneh, asing bagi kita, sebagian kita mendengar hal ini. Kok bisa-bisanya menyebut Tuhan itu Bapa? Tadi sudah saya terangkan, kenapa kita bisa menyebut Tuhan itu sebagai Bapa. Jadi di dalam Kristus, kita bisa berdoa kepada Allah itu dengan menyebut ya Aba, ya Bapa. Yang kedua, saudaraku, Kristus telah berkorban bagi kita agar kita mengalami pertumbuhan rohani di dalam Dia. Apa yang Dia korbankan? Minggu yang akan datang saya akan lebih jelaskan lagi mengenai pengorbanan Kristus. Tapi dari apa yang kita sudah baca pada hari ini, dikatakan Kristus diam di dalam hidup kita. Itu sebetulnya ada satu pengorbanan, saudaraku. Bagaimana mungkin Tuhan Allah yang mulia, Dia mau datang ke bumi menjadi manusia, bahkan Dia rela disalibkan, mati, saudaraku, dan bangkit pada hari yang ketiga. Semua itu dilakukan untuk saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita bisa menyebut Allah itu sebagai Bapa, supaya kita bisa mengalami pertumbuhan di dalam iman kita. Saudara-saudaraku, jadi yang ketiga, kita harus menerima firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri sebagai firman Allah yang hidup. Tidak ada cara lain bagaimana kita bisa dikuatkan di dalam batin kita, kecuali Roh Kudus dan firman itu tinggal di dalam hidup kita. Haleluya. Dan hari ini, saudaraku, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita diingatkan selalu ketika kita mengangkat roti dan cawan anggur, bahwa Kristus sudah berkorban untuk kita, supaya kita mengalami pertumbuhan di dalam iman kepadanya. Haleluya, haleluya. Mari kita membaca penutupnya, saudaraku, dalam Efesus pasal yang ketiga tadi, ayat 16 dan 17. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan tundukkan kepala sejenak, kita merenungkan firman Tuhan ini. Sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Oh haleluya, haleluya. Kita bersyukur bahwa ada orang-orang kudus yang mendoakan kita supaya kita mengerti bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Kita sudah dilahirkan kembali bukan dengan benih yang fana, tapi dengan benih yang tidak fana, benih yang kekal, yaitu firman Allah. Jadi saudara dikasih Tuhan, ketika kita menerima firman Allah pada hari ini, saudara dilahirkan kembali dalam keluarga Allah, dan saudara diberi hak secara khusus untuk menyebut Tuhan sebagai Bapa kita. Kita bisa melakukannya di pagi hari, di siang hari, di sore hari, bahkan kapanpun kita bisa menyeru kepada Tuhan.
Bapa kita. Baik ketika kita dalam keadaan senang atau dalam keadaan pencobaan, kita bisa berseru kepada Dia, ya Aba, ya Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau Bapa kami yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur bahwa Roh Kudus juga memberi kekuatan kepada kami yang selalu mengingatkan akan apa yang dikatakan oleh Yesus. Kami bersyukur memiliki firman hidup, firman kudus yang hidup. Oh, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita mempersiapkan perjamuan kita. Haleluya. Bapak Ibu bisa membaca ayat firman Tuhan yang ada di dalam hosti kita masing-masing. Saya mendapat dari kitab Mazmur 66 ayat yang ke-20, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Saya percaya bahwa ini tidak saya pilih-pilih, bukan secara kebetulan, tapi ayat ini berkata, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Saya percaya kepada firman Tuhan ini. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya bacakan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari semua kita mengucap syukur untuk tubuh Yesus yang terpecah-pecah bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dengan rela menyerahkan dirimu sendiri, bahkan tubuhmu untuk disalibkan. Di sanalah dengan mata iman kami melihat bahwa siksa api neraka yang seharusnya kami tanggung telah Engkau ambil alih di dalam tubuhmu di kayu salib. Kami mengucap syukur Tuhan, kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang besar ini, tapi inilah hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita mendengar firman Tuhan. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan bersama hari ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Saya bacakan firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang kembali. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk darah-Mu yang telah tercurah, bumi yang terkutuk telah Engkau berkati dengan darah yang kudus. Dan kami yang terkutuk telah Engkau berkati dengan darah yang kudus. Engkau telah mengangkat segala dosa kami, Engkau telah menghapus segala dosa kami, sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya bahwa kami ditebus bukan dengan barang fana atau oleh emas perak, tapi kami ditebus oleh darah-Mu, nyawa-Mu, jiwa-Mu, supaya di dalam jiwa kami ada jiwa Yesus. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan, adapun cawan berkat yang kita mintakan berkat kepada Bapa, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus. Haleluya. Kita minum di dalam nama Yesus. Ya, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami bersyukur pada hari ini. Karena Engkau Tuhan tidak menjauhkan kasih setia-Mu dari kami. Dan Engkau juga yang mendengar setiap doa kami. Engkau adalah Bapa yang baik bagi kami. Tuhan, hari ini mungkin ada di antara kami yang mengalami kesulitan-kesulitan. Dan ketika mereka mendengar firman-Mu dan mulai belajar berseru kepada Engkau dan menyebut Engkau sebagai Bapa, kiranya Tuhan berkenan atas setiap doa yang dipanjatkan kepadamu pada hari ini. Karena Engkau Tuhan tidak menolak doa kami dan Engkau tidak menjauhkan kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu sampai pada hari ini. Dan kami percayakan juga masa depan kami, keluarga kami, suami istri, anak-anak,
bahkan studi anak-anak kami juga Tuhan menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. Bahkan apa yang kami usahakan, yang kami kerjakan juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Oh Tuhan, supaya kami boleh bersuka cita di dalam kecukupan dan tidak berkekurangan. Bahkan kami bisa membagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau mendengar setiap seru doa kami. Karena semua doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Kita mau bawa setiap persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat setiap amplop-amplop persembahan kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Saat ini Tuhan kami mau membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Persembahan ucapan syukur kami. Persembahan persepuluhan kami Tuhan. Kami mau memberikan dengan sukacita dan kami percaya Tuhan setiap persembahan kami ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin Engkau yang akan semakin memberkati kami dengan berkat-berkat yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, kita tahu kondisi pandemik saat ini yang semakin parah. Kita harus tetap waspada dengan menjaga diri kita masing-masing. Dengan cara tetap mengikuti protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari berkerumun, sering cuci tangan dengan sabun, dan selalu membawa atau memakai hand sanitizer. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut dan khawatir melihat situasi saat ini. Kita harus tetap semangat, bersukacita, dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Meskipun masih ibadah online, tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Ya. Tetap berdoa, menyembah, dan baca firman setiap hari seperti yang ditulis di Warta Gereja ya, baca firman urut tanggal. Karena itu yang dapat menjaga hati dan hidup kita dengan Tuhan. Yang kedua, tetap semangat ibadah minggu, ibadah komsel, dan doa multiplikasi. Jangan lupa kirim foto-foto ibadah ke PKS masing-masing untuk diteruskan kepada gembala. Kemudian yang ketiga, persembahan khusus. Kita masih mengumpulkan untuk kebutuhan recording karena masih ada kekurangan. Persembahan dapat melalui amplop-amplop yang dibagikan atau transfer ke rekening BCA yang ada di Warta Gereja dengan berita atau keterangan untuk recording. Yang keempat, pengumuman sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu Superbook sudah dari awal bulan September 2020 tidak lewat YouTube lagi, tapi via Zoom setiap hari Minggu jam 9.45 pagi. Anak-anak bisa bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman dan kakak-kakak pembina gereja. Bagi orang tua, mohon dukung anak-anak beribadah dan dimuridkan. Bagi yang perlu bantuan download aplikasi Zoom, bisa menghubungi wali kelas di grup masing-masing. Ya. Kupon hadiah untuk akhir tahun akan dihitung kembali melalui kehadiran di ibadah online Zoom mulai bulan September 2020. Yang kelima, mohon perhatian untuk para PKS yang berkomsel dengan Zoom atau Google Duo. Ya, dibuka dengan doa. Lalu S3 ucapkan EE bergilir, tetapkan petugasnya ya. Baru kemudian S4 ya. Jadi S3 tidak boleh dihilangkan. Kemudian untuk yang komsel keluarga dapat tetap menerapkan S1 sampai S4. Jadi harus komplit ya. S3-nya EE selama 3 bulan sampai bulan November.
Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus. Dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Haleluya, haleluya.